Salam gue semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Hari ini cukup mendung ya di luar. Kita mau sedikit review pemakaian dari salah satu produk yang cukup terkenal, tapi bukan United. Ini brake lever dari produknya Light Pro. Sebelum kita bahas lebih lanjut, opening dulu. Di sini kita udah nempelin brake lever dari Light Pro. Mereknya itu bukan merek ya, tipenya itu Ultimate Lever yang berat 32 gram per sebelahnya. Ya. Ini kita bahas dari apanya dulu nih? Dari tampilan kali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini bentuknya cakep banget sih. Jadi kayak school atau kayak apa ya, bolong-bolong kayak gini tuh. Desainnya ya mantep banget kalau menurut saya gitu. Ini kayak bikinnya tuh kayak dari CNC-an sih. Kalau di sini nih, kalau teman-teman bisa ngelihat, ini kayak ada bekas CNC-an gitu sih. Walaupun CNC-an ini benar-benar rapi sih. Ya iyalah, CNC kan lebih rapi daripada inian tangan kan ya. Gitu. Secara tampilan ini bagus banget, rapih banget. Kemudian ornamen bolong-bolong kayak gini juga ya benar-benar apa ya, menarik lah buat dilihat. Dan ini sesuai dengan yang tertera di sini 32 gram, ini benar-benar ringan banget kalau misalkan kita angkat-angkat doang gitu ya. Di sini ada beberapa bagian gitu kan. Di sini ada tuasnya gitu kan. Tuasnya kemudian di sini nih ada untuk pemegang kabelnya. Sebelah sini tuh pengait kabelnya ada di paling bawah. Ini kecil banget sih, tipis banget gitu. Tapi kuat gitu ya. Ini bagian tuasnya, kemudian di sini ada bolongnya juga. Di sini bagian dia untuk yang megang ke stangnya, tuh kan. Sini ada dua baut ya di bawah sini, dua baut. Kemudian di sini baut untuk megang ininya nih, ya tuasnya. Kemudian di bagian sini ada adjuster. Ini adjusternya ini cukup ya lucu juga sih. Dia nggak ada belahannya sama sekali kayak brake lever standar ya. Di sini memang ada nih. Untuk di sininya ada belahannya kayak gini. Tapi untuk adjusternya ini yang biasa kita puter ini dia nggak ada belahannya. Jadi ketika kita pengen nempelin ini, itu harus benar-benar dicabut semuanya gitu. Jadi benar-benar masukin ini dari nol banget gitu. Gitu ya. Jadi kabelnya dari brake-nya itu dicabut dulu semuanya, kemudian baru masukin ini, baru masukin selongsong. Gitu secara tampilan ya, ini saya cukup suka ya. Maksudnya ya teman-teman juga kalau misalkan ngelihat langsung kayak gini ya, satu dia metal gitu kan, terus kelihatannya kayak ringan banget gitu kan. Nah kalau misalkan secara performa nih gimana? Ini sudah saya pasang di sini udah hampir 2 atau 3 bulan gitu, saya lupa. Ini cukup unik juga ya. Satu, memang dia tuasnya nggak terlalu panjang. Jadi ketika kita narik untuk misalkan yang kayak gini nih, brake yang kayak di bawah ini U-brake, itu dia cukup berat ya. Mungkin kalau misalkan selongsongnya beda, akan beda lagi rasanya. Tapi ini cukup berat selongsongnya. Jadi nanti kalau misalkan mau masang itu harus benar-benar dimasukin dari sini nih. Ininya harus benar-benar lepasin, keluarin dari selongsongnya, baru masukin dari adjusternya yang tadi gitu ya. Ini secara performa tadi ya, sekarang dia tuasnya cukup pendek gitu kan ya, itu agak cukup perlu tenaga juga gitu untuk nariknya gitu ya. Terus kalau misalkan dari segi, kalau default rigid ya, kalau ini apa ya, stiffness-nya ya, stiffness itu kayak keras atau enggaknya gitu. Ini cukup ya lucu juga sih, karena mungkin dia kecil-kecil banget ini kan, CNC-annya ini benar-benar pada tipis-tipis banget. Kadang suka kerasa dia agak sedikit goyang gitu. Ini nih untuk di sini ya, kalau misalkan kita tarik agak kencang gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu parah banget. Gitu. Cukup bagus gitu ya. Kemudian yang penting ini aja nih. Ini nanti ya perlu dibersihin, kemudian di baut-bautnya itu juga harus cukup kencang juga. Jangan sampai salah satu baut mana nih?
biar ngeliatnya. Nah, ini nih, ini jangan sampai terlalu kendor. Kalau misalkan dia kendor, soalnya ngaruh juga ke sininya gitu. Karena ini benar-benar ngandelin engineering banget. Jadi kayak kalau misalkan yang satu kendor, yang lain tuh kayak terpengaruh juga gitu. Itu ya. Jadi ini baut 2 ini harus benar-benar kencang, tapi jangan terlalu kencang gitu ya. Soalnya nanti dia karena metal ngaruh ke stang juga gitu. Takutnya lecet. Untuk handle sininya nih, gimana rasanya? Ini rasanya cukup halus. Selama dia nggak bergesekan dengan misalkan tembok atau pernah jatuh. Kalau misalkan pernah jatuh itu rasanya jadi kayak kasar banget sih. Tapi kalau misalkan bawaannya kayak gini, bagian sininya ya, bagian sininya tuh halus banget. Tapi kalau misalkan udah nyampe sininya nih, rasanya kayak ya lancip-lancip atau tajam gitu lah. Nggak masalah sih orang kita nggak megang sebelah sini. Nah, gimana jadinya kalau ini lecet gitu kan? Nih, kayak misalkan bagian sini nih. Bagian sini ada kayak lecet-lecet bekas benturan ke tembok gitu. Gesek ke tembok. Itu rasanya agak kayak malah jadi lebih tajam gitu. Jadi kayak lebih tajam nih, kayak padahal ini kecil doang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngerasa kayak gini, wah ini kayaknya lumayan tajam gitu. Tuh. Tapi ini nggak ngaruh ke performa kita narik ininya ya. Cuman kalau dirasa-rasa kayak gini, ya rasanya jadi tajam. Ini di pasaran sih harganya sekitar 250 sampai 300-an sih ya. Nggak tahu kalau untuk sekarang. Kemarin-kemarin saya lihat harganya sih segitu gitu. Dan ini ya cukup enak sih. Maksudnya performa dari ini cukup enak gitu. Nah, ini nih. Kayak di sini ada lecet lagi nih. Saya lupa nih kayaknya kebentur ke tembok gitu. Jadi lecet kayak gini aja, dia lumayan kerasa jadi lancip atau kasar gitu lah. Gitu ya. Dibanding standar, lebih mantepan mana rasanya? Lebih mantepan yang standar sebenarnya kalau untuk tarik. Tapi secara look, ini benar-benar kayak ningkatin looknya, naik lah, jadi lebih bagus. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya ininya nih, end cap-nya kayak gini, yang warnanya bisa sama lah kayak gini gitu. Atau mungkin ini nih, apa sih, selopong atau selang dari remnya itu warnanya juga nyesuaiin sama ini, jadi lebih mantap lagi gitu ya. Mungkin kalau misalkan bersih-bersihnya agak cukup perlu ke dalam-dalam juga gitu. Kalau misalkan nyemprot sekalian agak di dalam. Nah, ini salah satu yang saya suka juga ornamennya. Di bagian dalamnya sini ada tulisan Light Pro-nya sih. Jadi kayak bikin nambah keren juga gitu. Itu Light Pro. Cuman kalau biasa teman-teman megang sesuatu yang tebal gitu kan, yang kayaknya kokoh banget, megang kayak gini kayak butuh penyesuaian juga gitu. Karena ya tadi dia beneran ringan, kemudian kecil-kecil juga, dan rasanya kayak ringkih. Padahal enggak gitu. Nggak seringkih yang kita perkirakan dengan tampilan kayak gini. Dia cukup bagus ya. Bukan cukup bagus ya, bagus ya. Itu aja sih untuk apa, kita review pemakaian dari Light Pro Ultimate Lever 32 gram per satu apa, per sebelahnya itu 32 gram. Jadi kalau disatuin itu jadi 64 gram. Worth it atau enggak untuk beli kayak gini? Untuk safety dan segala macam masih worth it ya. Atau ya worth it untuk misalkan harga 300.000, kemudian untuk secara safety-nya juga dia ya nggak abal-abal lah. Ini mantep lah. Sebisa mungkin warna frame sepedanya juga dan yang lainnya itu matching sama ini ya. Ini kan merah hitam. Nah, di bagian bawah kita ada merahnya, walaupun frame-nya itu warna coklat gitu ya. Jadi ya masih matching lah. Kemudian di sini juga hitam merahnya. Oke. Itu aja untuk review pemakaian Light Pro Ultimate Lever 32 gram gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, coba tanyain di kolom komentar gitu kan. Bang, belinya di mana? Ya nanti kita kasih linknya gitu. Terus kalau misalkan belum subscribe lah. Soalnya kita nanti di video selanjutnya nih dengan Abang Ikrom, kita akan ngadain giveaway ya. Giveaway-nya apa aja nanti tinggal saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol like. Dan kalau teman-teman ada yang nanyain gitu kan gimana penggunaan dari brake lever ini, silahkan share, kasih tahu ke teman-temannya yang lain. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe karena kita juga bakalan ada giveaway gitu ya. Oke,
Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.